Oke bro, kali ini gue mau ngasih tips ke kalian para pemula cara memasang kertas layangan agar hasilnya rapi dan kencang, jadi nggak kendor gitu. Dan yang paling penting, gue mau ngasih tahu agar layangan yang kita bikin itu ada remnya. Pasti penasaran kan, emang layangan ada remnya gitu? Layangan juga ada remnya bro. Oke, nanti gua kasih tahu tipsnya. Tonton videonya sampai selesai agar gak kelewat ya informasinya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan mudah-mudahan channel gua bisa berkembang ya buat ngasih info atau tips-tips seputar layangan atau pengecetan segala macem lah di channel gua, pokoknya campur pokoknya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita butuhkan yang pasti ini kertas layangannya. Gua menggunakan kertas tisu ukuran 18 gram, dan kertas layangan itu biasanya ada dua sisi ya bro. Ini ada yang bagian yang licin dan sisi satunya itu kesat. Nah, gue biasanya bagian yang licin itu bagian di belakang, di bagian belakang layangannya ini. Ini bagian yang licin dan ini yang kesat. Apa yang licin gue taruh di belakang, jadi agar bagian yang kesatnya itu di depan, jadi saat ngasih motif layangannya itu dia catnya itu nempel sempurna, terus ngecatnya juga enak dan hasilnya nggak belang gitu. Nah, kemudian kita siapkan ini yang pasti ya, arku layangan atau kerangka layangannya. Ini gua kebetulan mau bikin yang ukuran 56. Ukuran 56 nih biasanya buat main jauh nih, cocok nih. Pas masang kertas layangan itu enaknya itu siang hari ya, jadi dan juga lemnya juga cepet kering gitu. Jadi untuk membuat remnya itu, rem layangan itu, jadi biar layangan kita itu pas dipakai ada remnya. Jadi rahasianya ada di sini ya bro. Jadi pas kita ngelem batangnya ini, kita jangan dilem semua bro. Sisakan di bagian tengah ini ya, kurang lebih sekitar 5 cm lah kurang lebih ya. Jadi jangan dilem. Nah, contohnya seperti ini. Layangan bikinan gua semuanya itu gua bikin kayak gini ya bro. Jadi pas bagian tengahnya ini nih, bagian tengah ini sengaja nggak gua lem. Oh, kelihatan ya tuh, kelihatan kan ya, nggak kena lem. Jadi ada rongga gitu, ada celah. Dan ini yang berfungsi sebagai rem itu tadi. Kalau nggak percaya silahkan buktikan lah. Dan ini saya bukan ngarang ya, jadi ini ilmu turun temurun lah, dari saya juga belajar dari guru saya ngajarin bikin layangan yang enak itu kayak gimana. Oke, gue praktekin aja. Jadi kita lem bagian sini, kita lem. Nah, cukup sampai sini aja. Nah, kita pas bagian sini kita sisain kurang lebih ya 3 jari lah, kurang lebih ya 3 jari. Jangan kena lem agar ada celah. Kalau misalkan nanya logikanya seperti apa atau teorinya seperti apa, gue juga nggak tahu. Yang pasti gue diajarinnya seperti itu. Nah, makanya gue pengen share juga ke kalian nih, yang para pemula yang mau bikin layangan sendiri, agar layangannya itu enak dikendalikan, terus manuvernya juga lincah gitu. Nah, kemudian kalau ini udah, nah ini gak dilem nih, kurang lebih 5 cm lah. Kemudian bagian sayap ini kita lem bagian ujung aja nih, sampai batas benang ini yang ada ikatan benang ini.
dan jangan terlalu banyak ya, asal kena aja biar cepet kering. Nah kalau udah, kemudian kita tempelkan di kertasnya. Tekan, nempel sampingnya, bagian sayapnya, dan kita balikkan posisinya seperti ini. Nah kita rapikan dulu bagian ini biar nempel. Nah bagian ini tuh, ini kan gak kena lem nih. Tekan seperti ini. Nah untuk bagian ini kita pegang ujung kertasnya seperti ini, kita agak tarik ke apa, dibentang gitu ya, dipanteng lah istilahnya, pantang seperti ini, dan kita rekatkan bagian sayapnya yang udah diolesi lem tadi. Nah seperti ini. Nah kalau udah dilem seperti ini tuh kita diamkan dulu bentar lah, kurang lebih 3 menit atau 5 menit. Untuk proses pemasangan kertas ini usahakan kita jangan bikin satu ya, minimal 5 lah. Jadi tujuannya buat apa? Jadi pas ini udah dipasang, kita simpan dulu. Nah sambil nunggu kering itu kita pasang lagi yang lainnya. Misalkan kita bikin 5 lah. Nah ini taruh dulu, terus pasang lagi, nah, ntar pas ini udah selesai, nah kita baru potong yang pertama kita pasang tadi. Jadi ini kondisinya udah kering. Biasanya kalau langsung kita pas ini kita langsung potong, biasanya posisinya berubah lagi karena lemnya belum kering. Nah kita balik, nah kemudian kita potong. Nah untuk memotong kertasnya gue biasanya menggunakan penggaris panjang seperti ini. Nah kalian bisa menggunakan apa aja lah, penggaris atau kayu juga, yang penting lurus. Jadi cara motongnya seperti ini agar hasilnya rapi ya. Nah jadi kita potong, kasih apa, jarak buat lipatannya itu kurang lebih kira-kira setengah senti lah. Jadi biar lipatannya nggak terlalu gede, jadi hasilnya bagus. Nah kita lurusin seperti ini, kita potong pakai, gue biasanya pakai cutter ya, jadi lebih cepat. Nah seperti ini, dan usahakan cutternya itu harus tajam biar kertasnya nggak sobek. Nah seperti ini. Nah pas seperti ini kita potong pas di bagian sini, kita potong ngikutin bentuk dari sayapnya, yaitu melengkung. Nah kita lengkungin aja ke sini tuh. Nah tuh kan hasilnya rapi. Nah ini kita potong dari sini aja. Ikutin lekukan dari sayap layangannya ini, dan usahakan ukurannya sama ya. Nah kurang lebih seperti inilah. Dan bagian samping sama. Potong. Nah dia hasilnya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, kita lem pinggir-pinggirnya. Dan untuk lebih jelasnya, cara melipat kertas layangan ini udah gue upload di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di sebelah sini nih. Nah pojok ini nih, itu gue jelasin
tips cara ngelipat layangan agar hasilnya rapi. Oke, kemudian kita lem ya pinggirannya. Nah, jadi ini hasilnya bro. Jadi kertasnya kencang tuh, nggak kendor. Hasilnya rapi. Lipatannya juga rapi. Nah, yang dimaksud tadi itu agar hasilnya seperti ini ya bro. Jadi dia ada rongga di sini tuh. Di bagian badannya ini ada rongga yang nggak kena lem. Nah, ini fungsinya itu buat rem nih. Jadi yang dimaksud rem di sini tuh jadi gini bro. Jadi saat kita ngadu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi narik ke dalam, masuk ke dalam, misalkan tahu-tahu lawan diem. Nah, kan layangan itu harus berhenti bro. Nah, yang dimaksud nabrak itu ketika kita menghentikan tarikan, layangannya itu nggak langsung berhenti, dia nyelonong gitu. Nah, itu yang dimaksud nabrak itu seperti itu. Karena kalau misalkan benang kita udah nempel, kita tarik, otomatis kita kalah bro. Nah, makanya dari itu pas kita narik ke dalam, nah fungsi rem layangannya itu di sini. Kita masuk ke dalam, kita berhenti narik, nah si layangan juga harus berhenti. Terus kita rubah arah tarikan. Nah, maksud fungsi dari bagian rem layangannya itu ya di situ. Jadi buat layangan kita itu mudah dikendalikan lah. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Maaf kalau misalkan bahasanya belibet ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, dan kalau misalkan kalian gak suka jangan segan-segan untuk dislike ya. Itu buat perhatian gua, jadi biar kedepannya bikin video itu lebih baik lagi. Oke, cukup segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.